Di balik keheningan hutan tropis, ada makhluk yang bergerak tanpa suara. Tubuhnya menyatu dengan dedaunan, matanya mengamati tanpa berkedip. Ia bukan pemburu yang terburu-buru, melainkan penunggu yang sabar. Inilah ular piton, predator sunyi yang telah bertahan selama jutaan tahun. Di saat sebagian hewan berburu dengan kecepatan dan suara, piton memilih diam. Keheningan adalah senjatanya dan kesabaran adalah kekuatannya. Setiap gerakan dilakukan dengan perhitungan sempurna, menunggu satu momen yang menentukan hidup dan mati. Ular piton adalah ular besar yang tidak berbisa. Namun jangan salah, ia termasuk predator paling kuat di alam liar. Piton membunuh mangsanya bukan dengan racun, melainkan dengan lilitan otot yang luar biasa kuat. Terdapat banyak jenis piton di dunia, tersebar di Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa di antaranya dapat tumbuh hingga lebih dari 6 meter, menjadikannya salah satu ular terpanjang di planet ini. Piton hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan lebat, rawa-rawa, hingga tepi sungai. Lingkungan lembab memberi mereka perlindungan dan akses mudah ke mangsa. Di Indonesia, piton sering ditemukan di daerah persawahan dan hutan pinggiran. Di tempat-tempat inilah, piton bersembunyi, menyatu dengan alam, hampir tak terlihat oleh siapapun yang melintas. Tubuh piton terdiri dari ratusan otot yang bekerja serempak. Setiap lilitan mampu memberikan tekanan luar biasa pada tubuh mangsa. Kulitnya bermotif alami, berfungsi sebagai kamuflase sempurna. Dengan warna dan pola yang menyerupai tanah dan dedaunan, piton menjadi predator yang hampir mustahil dideteksi. Piton adalah pemburu penjaga. Ia tidak mengejar mangsa dalam jarak jauh. Berjam-jam, bahkan berhari-hari, piton dapat berdiam di satu tempat. Saat mangsa lengah dan berada dalam jarak serang, piton bergerak secepat kilat tanpa peringatan. Begitu mangsa tertangkap, piton segera melilit tubuhnya. Setiap kali mangsa menghembuskan napas, lilitan semakin menguat. Dalam waktu singkat, mangsa kehilangan tenaga. Ini bukan pertarungan panjang, melainkan proses cepat dan efisien yang telah disempurnakan oleh alam. Setelah mangsa tak berdaya, piton mulai mengelan tubuh mangsanya secara utuh. Rahangnya dapat terbuka sangat lebar, memungkinkan mangsa yang lebih besar dari kepalanya masuk ke dalam tubuh. Proses ini memakan waktu lama dan membutuhkan energi besar. Namun bagi piton, ini adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Sistem pencernaan piton bekerja sangat efisien. Tulang, bulu, dan jaringan lunak akan dicerna perlahan. Selama proses ini, piton jarang bergerak. Ia bersembunyi di tempat aman untuk menghindari gangguan dan ancaman dari predator lain. Piton adalah hewan soliter. Ia hidup sendiri dan hanya bertemu sesamanya saat musim kawin. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam kesunyian, bergerak perlahan, dan menghemat energi. Gaya hidup ini memungkinkan piton bertahan di lingkungan yang keras dan penuh persaingan. Saat musim kawin tiba, piton betina akan bertelur. Menariknya, piton betina menjaga telurnya hingga menetas. Ia melilit telur-telur tersebut, melindunginya dari predator dan perubahan suhu. Ini adalah salah satu bentuk perawatan induk paling unik di dunia reptil. Seiring menyempitnya hutan, piton semakin sering memasuki wilayah manusia. Sawah, kandang ternak, dan saluran air menjadi jalur pergerakan baru. Sebagian besar pertemuan berakhir dengan ketakutan dan kepanikan. Padahal, piton lebih memilih menghindar daripada menyerang manusia. Banyak piton dibunuh karena dianggap berbahaya. Padahal, serangan terhadap manusia sangat jarang terjadi. Kurangnya pemahaman membuat piton sering menjadi korban. Padahal,
Mereka hanya berusaha bertahan hidup di tengah habitat yang semakin sempit. Piton berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ia mengendalikan populasi hewan pengerat dan mamalia kecil. Tanpa predator seperti piton, ekosistem dapat mengalami ketidakseimbangan. Keberadaan piton adalah tanda bahwa alam masih bekerja sebagaimana mestinya. Perburuan liar dan perdagangan ilegal menjadi ancaman besar. Kulit dan daging piton memiliki nilai ekonomi tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, populasi piton bisa terus menurun. Kehilangan satu predator berarti mengganggu seluruh rantai kehidupan. Ular piton bukan monster, melainkan bagian penting dari alam liar. Ia hidup dalam diam, menjaga keseimbangan tanpa pernah terlihat. Memahami piton berarti memahami alam itu sendiri. Karena menjaga alam berarti menjaga kehidupan, termasuk kehidupan kita sendiri.